Niatnya ingin serang Indonesia, Australia dibuat takut dengan kekuatan kapal selam milik TNI AL. Kekuatan militer Indonesia ternyata pernah membuat Australia goyah saat berencana menyerbu Indonesia. Hal ini pernah terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan saat lepasnya Timor Timur dari pangkuan Indonesia tahun 1999 silam. Kekuatan kapal selam milik TNI AL menjadi salah satu yang menyebabkan nyali Australia ciut untuk menyerang Indonesia. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan PBB pimpinan Australia dan Selandia Baru Interfed di bumi Lorosai. Karena takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratnya pasukan Interfed di Timur Timur, maka Australia juga ancang-ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan politis juga militer, yakni merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta pada September 1999. Mengutip dari The Telegraph, kejadian ini diungkapkan oleh seorang analis pertahanan asal Selandia Baru, David Dickens dari Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria Wellington. Unsur yang akan menyerang Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-111 Advap milik RAAF. Bahkan Dickens berujar kapal perang RAN Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI AL. Intinya semua kesatuan militer Australia siaga penuh demi lancarnya pendaratan Interfed di Timur Timur. Lantas kenapa Australia sampai repot-repot merencanakan serangan presisi untuk membom Jakarta? Dickens menjelaskan hal ini karena ulah kapal selam dan pesawat tempur Indonesia yang secara agresif dianggap mengancam pendaratan Interfed di Timur Timur. Australia amat ketakutan dengan ancaman kapal selam TNI AL yang sangat sulit dideteksi ketika dan bisa saja sewaktu-waktu mentorpedoi kapal perang negara siapapun yang hendak masuk ke perairan Indonesia. Taktik ancaman pendaratan itu menimbulkan pertanyaan tentang niat militer Indonesia, katanya. Berbagai kapal perang Interfed juga dibayangi kapal selam TNI AL saat mendekati Timur Timur. Untuk serangan ke Jakarta, Dickens juga mengungkapkan para perwira militer senior Australia mengatakan kepadanya, F-111 juga disiapkan agar sewaktu-waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memberlakukan tingkat kesiapsiagaan tinggi selama 10 hari pertama selama operasi pendaratan Interfed di Timur Timur berlangsung. Pemboman yang akan dilakukan F-111 adalah bagian dari keseluruhan pengerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam tingkat kesiapan tertinggi saat itu. Saya diberitahu oleh orang-orang yang benar-benar akan melakukannya. Itu akan menjadi proporsional. Serangan besar akan mendapat respon besar, ujar Dickens. Kapal selam Indonesia ancaman nyata untuk Australia. Dickens kemudian mengutip perkataan Admiral Peter MC Hafifi, Kepala Staf AL Kerajaan Selandia Baru, bahwa frigate Canterbury mendeteksi kapal selam yang tak teridentifikasi ketika pasukan Interfed berlayar menuju ke kota Suai, Timur Timur. Bahkan pada suatu waktu tiba-tiba kapal selam itu menghilang dari pantauan yang menyebabkan pesawat pemburu serta kapal perang Interfed kelimpungan melacaknya. Tensi ketegangan kian meningkat ketika hasil referendum memutuskan Timur Timur ingin memerdekai dari Indonesia, yang menyebabkan kerusuhan milisi pro-Indonesia di sana. Hal itu disinyalir Dickens semakin membuat kapal selam Indonesia sangat aktif mengganggu unsur kapal perang Interfed. Perwira Interfed Australia memandang para pejuang milisi pro-Indonesia dan kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata di sejumlah front Timur Timur. Ada kekhawatiran yang pasti tentang serangan Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya. Tetapi hal nyata yang mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada Interfed dan menurunkan pasukan khusus untuk menenggelamkan salah satu kapal Interfed ketika berada di pelabuhan Dili atau di lain tempat. Namun penjelasan Dickens langsung mendapat tanggapan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Australia yang saat itu masih dipegang oleh Peter Reitz. Kami tidak akan berkomentar secara khusus mengenai hal-hal operasional dan pada keadaan kesiapan pada saat itu. Operasi Interfed dilakukan dengan persetujuan penuh dan kerjasama pemerintah Indonesia dan pasukan pertahanan Indonesia. Hubungan antara Indonesia di satu sisi dan Australia serta Selandia Baru di sisi lain mengalami tekanan berat selama masalah Timur Timur. Tetapi sejak itu meningkat menjadi lebih baik, kata Peter Reitz. Kekuatan kapal selam milik TNI AL menjadi salah satu yang menyebabkan nyali Australia ciut untuk menyerang Indonesia. Semuanya bermula dari mendaratnya pasukan PBB pimpinan Australia dan Selandia Baru Interfed di bumi Lorosai.
Karena takut adanya ancaman berbahaya saat mendaratnya pasukan intervensi di Timur Timur, maka Australia juga ancang-ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan politis juga militer, yakni merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta pada September 1999. Mengutip dari The Telegraph, kejadian ini diungkapkan oleh seorang analis pertahanan asal Selandia Baru, David Dickens dari Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria Wellington. Unsur yang akan menyerang Jakarta direncanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-111 Advak milik RAAF. Bahkan Dickens berujar kapal perang RAN Australia juga disiagakan dalam kondisi siap tempur melawan TNI AL.